pembicaraan, artinya dalam perkembangan ke depan apakah ya di dalam kerjasama dengan partai-partai yang lain itu ya ada kesepahaman di dalam melihat tantangan-tantangan bangsa ini ke depan dari platform politik yang bisa kita bangun bersama, dan siapa ya calon yang ya bisa mendampingi dan kemudian ya bersama-sama dengan Pak Ganjar memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ini akan menjadi ukuran gitu bagaimana penentuan daripada calon wakil presiden itu gitu. Dalam arti di sini ya tentu faktor bagaimana punya pandangan yang sama, punya visi yang sama tentang bagaimana menjaga bangsa ini ke depan, kemudian juga bagaimana memenangkan kontestasi Pilpres. Sehingga faktor tadi, misalnya tadi Mas Toto sampaikan, faktor elektabilitas bahwa apakah calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar itu juga akan ikut mendongkrak Mas Ganjar di dalam proses kontestasi ini tentu penting untuk menjadi pertimbangan, sehingga dengan demikian ketika mengusung ini kita mempunyai chance yang besar untuk memenangkan kontestasi ini tentunya. Bagi PD Perjuangan terlebih Ibu Megawati Soekarno Putri, kami tidak pernah membedakan antara panggung depan dan panggung belakang, karena berpolitik itu membangun peradaban, berpolitik itu digerakkan oleh akal budi dan juga terang hati nurani. Karena itulah Ibu Mega setelah berdialog cukup lama, berkontemplasi, bahkan sinyal-sinyal itu kalau kita lihat secara jernih itu sudah diberikan cukup lama. Ibu Mega kan di dalam sambutan beliau menegaskan setelah mencermati, setelah melihat, mempertimbangkan dan juga menggunakan akal budi dan nurani yang bening, maka beliau menetapkan Bapak Ganjar sebagai kader dan petugas partai pada tanggal 21 April jam 13.45. Itu merupakan suatu momentum, dan tugas kami sebagai DPP partai adalah menyiapkan secara detail. Karena Ibu Megawati Soekarno itu, Ibu Megawati itu sangat detail beliau. Misalnya terkait dengan tahapan, bagaimana beliau sudah datang di Batu Tulis pada hari Rabu malam, dan sebelumnya Mas Prananda Prabowo datang mendahului, nyoper sendiri, kemudian mempersiapkan aspek-aspek ideologis dan spiritual. Kemudian saya baru diperintah oleh Bu Mega untuk menelpon Bung Ganjar pada hari Rabu malam, dan kemudian perintahnya sederhana, besok pagi bertemu Ibu, tiket pesawat sudah dipersiapkan, jam 9 pagi berangkat, dan nanti ada yang menjemput di Bandara Soekarno-Hatta, dan kemudian sepanjang perjalanan kami diminta untuk melakukan berbagai prekondisi, meskipun juga Pak Ganjar tidak tahu kalau akan diumumkan pada hari Jumat, sehingga segala sesuatunya merupakan proses yang dipersiapkan secara matang, aspek-aspek kepartean, aspek-aspek tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Baru kemudian pada hari Kamis sore diadakan rapat. Nah, ketika pertemuan Ibu dengan Pak Presiden baik di Istana maupun di Batu Tulis, sebenarnya juga sudah membaca bagaimana dinamika politik nasional, berbagai kemungkinan siapa yang akan menjadi pasangan dari Pak Ganjar. Tetapi prinsipnya kan kita mulai dari partai terlebih dahulu. Karena kerjasama partai politik dalam sistem presidensial ini sangat penting. Meskipun oleh rakyat PD Perjuangan telah dipercaya sehingga kami bisa mengusung sendiri, tetapi spirit gotong royong sebagai saripati dari Pancasila ini kami kedepankan. Apalagi sekarang kami juga masih terus menjaga soliditas dari kabinet dari Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin akan mencapai legasi yang tertinggi. Nah, terkait dengan nama-nama setelah Pak Presiden Jokowi menyebut, kami juga bagian dari diskusi terhadap siapa-siapa yang akan menjadi calon wakil presiden bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri di Batu Tulis. Tentu saja kami akan terus mencermati berbagai nama-nama yang muncul. Siapa sih Mas nama-nama yang masuk? Ya, itu yang disebut Pak Jokowi nanti bisa di... Telah dikeluarkan surat keputusan DPP Partai
yang ditandatangani oleh Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan bersama dengan Sekjen DPP PDI Perjuangan, serta tembusan kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan, Mas Prananda Prabowo, tentu atas arahan Ibu Ketua Umum, telah dibentuk struktur Tim Pemenangan Relawan Pemilu 2024 atau Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu 2024, di mana saya, Ahmad Basarah, Ketua DPP PDI Perjuangan, ditugaskan sebagai Ketua Tim Koordinasi Relawan. Wakilnya adalah Bung Adian Yunus Susak Napitupulu, kemudian sekretarisnya adalah Bung Dedi Yefri Hanteru Sitorus selaku sekretaris, dan Mbak Rizky Aprilia sebagai wakil sekretaris. Penugasan ini adalah respon DPP Partai atas perintah harian Ketua Umum DPP PDI Perjuangan saat mengumumkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan pada hari Kartini 21 April 2023 yang lalu, tepat pada hari Kartini. Jadi ini adalah respon cepat atas perintah Ibu Ketua Umum untuk kami turun ke bawah, menyapa dan berkoordinasi dengan rakyat. Mengapa Tim Relawan Koordinasi Pemenangan Pemilu ini dibentuk lebih cepat dari Tim Relawan Pemenangan secara umum? Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Hasto Kristianto tadi, bahwa pasca pengumuman pencapresan Pak Ganjar sebagai calon presiden, muncul antusiasme di tengah masyarakat yang sangat besar untuk memberikan dukungan kepada Pak Ganjar dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Respon masyarakat yang begitu besarlah yang menjadi dasar pertimbangan Ibu Mega dan DPP PDI Perjuangan untuk segera menugaskan kami berempat. Senior PDIP sodorkan bukti kegagalan Ganjar Pranowo pimpin Jateng. Dikutip dari News Jakarta, Senior PDIP sekaligus Ketua Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI), Trimedia Panjaitan menyodorkan bukti kegagalan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin wilayahnya. Trimedia menyampaikannya ketika membahas pengaduan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Tengah Jateng terhadap Ganjar Pranowo. Saya baru dari Vietnam mendampingi atlet gulat Indonesia. Mereka bertanding SEA Games. Karena saya Ketua Umum PGSI KONI Jateng menyampaikan tidak ada kepedulian sama olahraga. Ganjar, ungkap Trimedia. Lebih lanjut, ketika Ganjar berkunjung ke Papua untuk melihat Pekan Olahraga Nasional (PON), kader PDIP itu tidak menyambangi tempat atlet dari Jateng. Bahkan mereka sampaikan, asal abang tahu waktu Ganjar ke Papua lihat PON, diteriakin orang presiden, dia gak ke tempat atlet Jateng kan? Harusnya ke rakyatnya dong Jateng, bebernya. Informasi tersebut didapatkannya belum lama ini. Trimedia kemudian mengingatkan pesan Megawati 2 tahun yang lalu dan telah dilanggar oleh Ganjar. Ia juga mengklaim kader PDIP itu gagal pimpin Jateng karena masuk dalam 17 provinsi miskin di Indonesia. Itu saya baru dapat 2 minggu yang lalu waktu ketemu sama KONI Jateng. Misalnya ibu sudah 2 tahun mengingatkan, kami ikut live itu, ucapnya dalam acara Indonesia Lawyers Club ILC yang dikutip dari video unggahan akun Twitter _Bahrum Ahmadi Kamis 27 April. Ingat Pak Gub, itu bisa bahaya kalau kamu gak hati-hati, gak diperhatikan kejadian, termasuk saya tadi sampaikan. Kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Tandasnya.